Astagfirullah. Tuai kontroversi, Gus Ulil PBNU bolehkan suap menyuap demi dapatkan hak. Di soal sogokan ini, menurut saya ini bukan sogokan ya. Kenapa? Karena kalau suatu, ini mohon maaf ini pandangan kami ya, kalau penguasa, pemerintah memutuskan suatu kebijakan yang membawa manfaat bagi rakyat ya, itu tidak bisa dianggap sebagai menyogok rakyat. Ya memang tugas penguasa adalah mengelola kekuasaan untuk kemanfaatan rakyat. Jadi sogokan itu kan sebetulnya maknanya adalah ada kebijakan yang batil, yang salah, kemudian masyarakat disogok untuk mendukung keputusan yang batil ini. Itu namanya sogokan atau riswah dalam bahasa Arab ya. Makanya dalam fikih itu ada satu ketentuan, meskipun ini nggak boleh dipakai ini ya, ini mohon maaf ini kan. Jadi menyogok itu kalau untuk meraih hak yang hak itu menurut sebagian ulama dibolehkan. Jadi yang dilarang adalah menyogok sesuatu yang batil. Ada kebijakan yang batil, kita sogok orang supaya mendukung kebijakan kita. Tapi kalau kebijakan ini sah, lalu kita mendorong masyarakat untuk mendukung ini, ya itu bukan sogokan. Kalaupun sogokan itu sogokan yang hasanah itu. Apa hukum menyogok masuk polisi atau guru? Haram. Ar-rashi wal murtashi finnar. Orang yang menyogok dan menerima sogokan di dalam neraka. Dan seseorang yang mendapat pekerjaan, apapun pekerjaan, jadi polis ke, jadi guru ke, jadi apa ke, kemudian dia mulakan dengan yang haram, maka gajinya jadi haram. Dan gaji tersebut dibagi makan untuk dia, ahli keluarganya. Kata Nabi SAW, kullu lahmin nabata min suhtin fannaru aulabi. Setiap daging yang tumbuh dari hasil yang haram, maka neraka yang layak untuknya. Allahu Ta'ala. Sekarang NU itu tidak lebih dari pemanis pilkada dan pemilu. Kalau ada calon yang pengen menang di satu daerah, kalau ada calon yang pengen menang di Indonesia, maka yang mereka lakukan adalah gaet ulama-ulama NU, silaturahim dengan mereka, kalau mungkin bawa itu sebagai wakilnya, dan itulah yang akhirnya menyebabkan mereka menang. Jadi ya hanya dijadikan sebagai pemanis saja bagi perpolitikan di Indonesia. Ada Pak Ma'ruf Amin, ketua PBNU, ya langsung dibawa jadi wakil presidennya. Nggak apa-apa, nggak ngapa-ngapain, cuma dipajang aja fotonya di situ doang. Yang penting legitimasinya dapatkan dari warga-warga Nahdiyin, kan begitu ya. Tidak lebih dari itu saya pikir. Jadi dulu itu benar-benar mampu untuk memporak-porandakan arogansi dari pemerintah Pak Harto. Sekarang ya pilkada ikut sana, ikut joget-joget, ikut dangdutan, kiai-kiai ya seperti itu. Saya mohon maaf, tetapi saya pikir itu adalah sebuah fakta. Kenapa Rasulullah SAW sampai sangat memukai hal ini? Karena tinggalkan sogok menyogok. Orang yang suka nyogok ini biasanya merusak aturan yang ada di tengah masyarakat. Sogok itu kalau kita perhatikan di sana ada 3 macam. Suap itu ada 3 macam. Yang pertama, suap yang dilakukan dalam rangka menghilangkan hak orang lain atau dalam rangka merusak aturan, menyalahkan yang benar dan membenarkan yang salah. Atau yang ketiga dalam rangka mengambil harta orang lain. Maka suap seperti ini haram hukumnya, baik bagi yang menyuap maupun yang menerima suap. Dalilnya Nabi SAW melaknat orang yang menyuap maupun yang menerima suap. Dan ini kebiasaan orang-orang Yahudi. Suap dalam rangka mengubah aturan, membenarkan yang salah dan menyalahkan yang benar, atau mengambil harta orang lain, atau menggeser hak orang lain. Semua ini suap yang nilainya dosa besar. Tidak ada dosanya orang yang menerima sogok dan disogok itu. Saya sudah kaji di dalam agama, saya tidak pernah dapat. Orang yang disogok dan menyogok itu tidak berdosa, Pak. Tidak ada. Makanya kalau ada ustaz mengatakan berdosa itu sampai ini saya tidak sepakat. Dan saya bertanggung jawabkan. Makanya yang mau menyogok, yang disogok itu tidak ada dosanya, Pak. Tidak berdosa itu. Yang hadis itu cuma mengatakan ar-rasi wal murtasi finnar. Orang yang disogok dan menyogok itu sama-sama masuk neraka. Itu tidak berdosa, Pak. Iya. Iya. Betul. Kan hadisnya mengatakan ar-ra'si wal murtasi finnar. Yang disogok dan menyogok keduanya masuk neraka. Kan tidak berdosa. Kalau berdosa itu bisa bertaubat. Makanya dipakai kalimat neraka, karena itu ancaman yang paling besar. Makan babi sama korupsi dosanya gede mana? Jauh lebih gede korupsi. Makan babi itu, makan babi kita 1 kontainer. Anggaplah ya. Jadi
ya yang makannya itu ya monster gitu, kaiju gitu, misalkan begitu ya. Terus kaijunya pengen hijrah, pengen taubat gitu. Gimana ceritanya? Bisa nggak dia taubat? Dia taubat kepada Tuhan, kapanpun dia mau, bagaimanapun, maka itu selesai. Karena tobat, karena dosa kepada Tuhan itu selesai secara pribadi, selesai. Oh, jadi dosanya sama Tuhan. Ya, dosanya sama Tuhan, karena makannya babi kan, ya yang nggak bisa sama orang kan. Nah, tapi kalau misalkan korupsi, ini dalam Islam ya, mau tahajud setiap hari, mau kita puasa setiap hari, mau sholat, itu nggak bisa diampuni sama Tuhan dosanya. Oh ya, nggak bisa? Nggak bisa. Karena itu dosanya kepada manusia. Jadi satu-satunya cara untuk mengampuni dosa korupsi itu adalah setiap orang yang menjadi korban korupsi, kita harus minta maaf kepada dia dan mengembalikan seluruh kekayaannya, seluruh uang yang dikorupsinya. Baru itu kemungkinannya bisa dosanya itu bisa diampuni. Ini yang saya sebut dengan Wahabisme itu. Prinsip Islam liberal itu adalah ketentuan-ketentuan hukum yang sifatnya operasional di dalam Quran dan Al-Hadis itu sifatnya temporer. Semuanya temporer. Kalau masih sesuai kita jalankan, kalau enggak kita buang nggak apa-apa. yang penting semangatnya oke. Termasuk misalnya Islam liberal. Itu satu kontradiktif in terminis habis-habisan tuh, Islam liberal. Dan Ulil ini entah dari mana dia pakai. Tentu saya tahu bahwa itu adalah teknik pemasaran atau teknik politik. Tapi sebetulnya dari awal dia mencegah kejernihan pikirannya tentang beda antara ideologi sekuler dan doktrin agama. Digabung, resultantnya nol tuh. Islam sekaligus liberal. Minimal orang bisa katakan saya adalah seorang liberal yang beragama Islam. Pelan aja ngomong. Karena pertama-tama Ulil adalah warga negara. Setelah itu dia warga komunitas. Kalau dia katakan saya Islam yang liberal, dia ungkapkan lebih dahulu dan mempromosikan sebetulnya otoritas komunitas itu. Saya seorang Islam, jangan macam-macam, walaupun saya liberal. Apa hubungannya Wahabi dengan lingkungan? Serendah itu sekarang. Jadi kalau dulu mah masih lumayan dijadikan wakil presiden, dijadikan apa, lumayan. Sekarang mah bahkan menjadi bumper. Jadi kalau misalkan ada amarah dari masyarakat, kalau ada demonstrasi, nah simpen kiai-kiai di situ agar berfatwa. Fatwanya itu langsung keluar ke sana ke sini untuk kemudian membenarkan kezaliman dan kejahatan. Wahai orang-orang NU, saya tanya kepada baraya semua, apakah ini yang dibangga-banggakan itu? Apakah Nahdiyin itu memang benar-benar suka dengan hal yang seperti ini? Saya pikir juga enggak. Saya kenal sama banyak sekali orang-orang Nahdiyin dan saya pikir ya mereka juga sebenarnya tahu masalahnya, mereka juga kritis ya, cuman karena petinggi-petingginya itu mungkin sudah dapat konsesi tambang yang luar biasa itu, ya nggak apa-apalah menyengsarakan rakyat di daerah tertentu, ya nggak apa-apalah bikin kerusakan lingkungan di wilayah tertentu, yang penting kan saya kebagian. Dan alhamdulillah sejak saat itu, maka setelah saya kaya raya, saya bisa mengeluarkan fatwa bahwa pertambangan itu adalah boleh-boleh saja dan yang menentang itu adalah Wahabi. Tokoh Nahdlatul Ulama Nu Ulil Absar Abdallah lagi-lagi membuat pernyataan yang kontroversial. Kali ini, tokoh agama yang akrab disapa Gus Ulil ini menyinggung soal hukum suap menyuap dalam Islam. Sebagian besar umat muslim menilai hal tersebut sebagai perbuatan haram dan tercela. Namun Gus Ulil menyampaikan pandangan berbeda, menyebut bahwa suap dapat dibenarkan dalam kondisi tertentu. Dalam video lawas yang diunggah akun Instagram @i_isra, Gus Ulil mengatakan bahwa menyogok untuk meraih sesuatu yang memang menjadi hak seseorang diperbolehkan menurut sebagian ulama. Jadi menyogok itu, kalau untuk meraih hak yang hak itu, menurut sebagian ulama diperbolehkan, ujarnya kepada anggota DPR RI, seperti dikutip pada Sabtu, tanggal 21 Juni tahun 2025. Jadi yang dilarang adalah menyogok sesuatu yang batil. Ada kebijakan yang batil, lanjutnya. Gus Ulil lantas memberikan contoh suap menyuap seperti apa yang menurutnya diperbolehkan dalam Islam. Kita sogok orang supaya mendukung kebijakan kita. Tapi kalau kebijakan ini sah, lalu kita mendorong masyarakat untuk mendukung ini, jelasnya. Yaitu bukan sogokan. Kalaupun sogokan, itu sogokan yang hasanah, tuturnya lebih lanjut. Pernyataan Gus Ulil sontak menimbulkan gelombang kritik, terutama dari netizen dan tokoh publik. Aktor senior Ari Wibowo menanggapi pedas melalui kolom komentar, mempertanyakan arah kemajuan bangsa jika ajaran seperti itu terus disebarkan. Kapan mau maju Indonesia dengan ajaran kayak begini? Tulis Ari.
Tak sedikit netizen lain yang mengecam pernyataan tersebut. Sebagian menyebut Gus Ulil sedang merancang ajaran baru yang menyimpang dari syariat Islam. Yang lain bahkan memperingatkan soal pertanggungjawaban di akhirat. Pertanggungjawabanmu besar nanti di akhirat, Ulil, tulis salah satu komentar. Saya bersaksi saat ini saya mendengar dan melihat langsung Anda mengucapkan kalimat ini. Tinggal tunggu di pengadilan akhirat, sahut pengguna lainnya. TAGS. Sebagian besar respons netizen menegaskan bahwa suap dalam bentuk apapun tetaplah haram, mengacu pada dalil-dalil kuat dari Al-Quran dan hadis. Dalam Islam, suap menyuap termasuk dalam kategori dosa besar karena merusak tatanan keadilan dan menyuburkan praktik korupsi. Dalil Al-Quran dan hadis tentang larangan suap. Islam secara terang-terangan melarang praktik suap. Salah satu ayat yang sering dikutip adalah surat Al-Baqarah ayat 188. Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa, padahal kamu mengetahui. QS Al-Baqarah 188. Juga dalam QS Al-Maidah ayat 42 yang menyebut tentang orang-orang yang gemar memakan atau harta haram, yang dalam tafsir ulama sering diartikan sebagai suap. Selain dari Al-Quran, hadis Nabi Muhammad SAW juga secara tegas melarang dan melaknat pelaku suap. Dalam riwayat Abu Dawud, Tirmidzi, dan Ibnu Majah disebutkan, Rasulullah SAW melaknat pemberi suap dan penerima suap. Bahkan dalam riwayat lain, termasuk perantara suap pun turut mendapat laknat. Rasulullah SAW melaknat pemberi suap, penerima suap, dan perantara di antara keduanya. Hari Ahmad, pernyataan Gus Ulil yang menyebut adanya sogokan yang hasanah, sangat berisiko disalahpahami publik sebagai pembenaran atas praktik suap yang justru dilarang keras oleh Islam. Apalagi, Indonesia dikenal sebagai negara yang syarat korupsi. Pernyataan tersebut bisa menjadi justifikasi bagi perilaku yang merugikan banyak orang. Sebagai tokoh agama, Gus Ulil seharusnya lebih berhati-hati agar tidak menimbulkan kebingungan dan fitnah di tengah masyarakat.